Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-kitaba tibyanan likulli syai'in wa huda وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث بالسنة الطاهرة وعلى آله وأصحابه أولي المناقب الفاخرة في الدين والدنيا والآخرة. فقال تعالى في كتابه الكريم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. وقال أيضا كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا. وفي رواية لمن شاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah yang senantiasa melimpahkan, menganugerahkan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatannya, baik yang zahir, yang nampak maupun yang batin, yang tidak nampak, yang bisa langsung kita rasakan maupun tidak, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu nikmat pun kecuali datangnya daripada Allah. Silakan cari. Kalau ada nikmat yang datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ada. Kenikmatan yang besar, Allah masih memberikan iman dan Islam kepada kita semua. Semoga anugerah Allah ini bisa kita pertahankan sampai ujung hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Rabbmu, sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan, yakni al-maut, sampai maut menjemput kita. Dan yang terpenting adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslimun, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya tanpa terkecuali.
Ada orang nggak seneng sama Habib Rizik, nggak seneng sama Habib Bahar. Terus dia sholawatnya pakai pengecualian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi, dan kepada keluarga beliau kecuali Habib Rizik sama Habib Bahar. Ini kan ngawur, ini nggak ada. Sholawat pakai pengecualian. Kalau seandainya ada yang berbeda pandangan politiknya, ya, pandangan cara bernegara, maka tetap tidak boleh membenci para habaib. Saya beda nih pandangan politiknya sama beliau. Silahkan. Kalau sampai membenci beliau, keluarga Nabi SAW, maka siap-siap dapat laknat dari Allah. Kita ini muji-muji seorang kakek. Wah, Pak Haji ini luar biasa ini. Jadi seorang kakek ini ya. Kita memujinya terus, setiap ketemu kita puji. Tapi cucunya kita cubit, kita tempeleng. Kira-kira seorang kakek ini terima apa enggak sama kita? Nah, itu gambarannya. Maka sekali lagi, mari sama-sama kita mencintai para habaib kita dan para ulama kita. Akhir zaman ini banyak fitnah, ya, dan kita akan selamat ketika kita tetap mencintai mereka para habaib, mencintai para ulama, sehingga jalan di depan kita ini terus mendapatkan cahaya ilmu, terang terus jalannya sampai kita mati. Insyaallah ya. Apalagi akhir zaman ini banyak fitnah. Fitnah ini dari mana-mana. Bahkan dari seorang ustadz, seorang ulama, fatwanya yang kadang nyeleneh. Profesor yang kadang fatwanya nyeleneh. Ini termasuk fitnah akhir zaman. Semoga kita semua diselamatkan dari fitnah-fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Boleh, kita akan membuka kembali kitab Bulughul Maram. Terakhir saya membaca di halaman 178. 178 bab salat sunnah. Kalau tulisannya di sini sunat. Nah, kalau tulisan bahasa Arabnya pakai tak marbutoh yang dibaca hak, sunnatun. Kalau dibaca wakaf sunnah. Nah, di sini tulisannya terjemahnya sunat. Sunat ini hitan. Hitan itu hukumnya sunnah bagi wanita atau perempuan. Kalau bagi laki-laki hukumnya wajib. Laki-laki kok nggak dihitan. Wah. Terakhir kami membaca sampai salat sunnah maghrib. Ya, salat qablal maghrib ra'ataini. Nabi pernah melaksanakan salat sebelum maghrib 2 rakaat. Kemudian hadis bawahnya, biasa kami salat 2 rakaat setelah masuk matahari, setelah atau sesudah masuk matahari atau terbenam matahari. Sedang Nabi SAW melihat kami, tetapi beliau tidak perintah kami dan tidak melarang kami. Salat qabliyah maghrib ini hukumnya sunnah, tapi tidak termasuk yang muakkadah, tidak dikukuhkan. Liman sya'a, yang mau silahkan, yang enggak mau enggak masalah.
Kalau jeda waktunya agak panjang, ya kenapa kita nggak manfaatkan untuk sholat qobliyah maghrib? Ini kan sayang. Kemudian yang akan kami baca pada pertemuan subuh kali ini hadis nomor 386. 386. An Aisyata qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ar-ra'ataini allataini qabla salati subhi hatta inni aqul aqra'a bi ummil kitab muttafaqun alaih. Dari Aisyah ia berkata, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meringkaskan 2 rakaat sebelum subuh hingga saya ragu-ragu adakah ia membaca Al-Fatihah atau tidak. Ringan sekali sholat Nabi, enggak panjang, ya. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya ragu-ragu adakah beliau membaca Al-Fatihah atau tidak. Nah, tapi ya jelas beliau membaca surah Al-Fatihah, tapi memang agak cepat, enggak biasanya seperti sholat-sholat yang lain. Terus apa yang dibaca beliau? Pada hadis berikutnya, An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fi ra'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat salat fajar. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad, rawahu Muslimun. Jadi kesannya cepat. Kesannya cepat. Sekarang kalau saya membaca Sabbihisma rabbikal a'la pada salat fajar atau qobliyah subuh, sebelum salat subuh 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Sabbihis, rakaat kedua membaca hal ata, boleh apa enggak? Boleh. Tapi tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu kepanjangan. Nanti masanya iqomah masih ada yang sholat qobliyah subuh. Nah, maka dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ringkas. Kenapa dibuat ringkas? Kita udah semalaman sholat tahajud. Ya. Ada yang 4 rakaat, ada yang 50 rakaat. Ada di sini 50 rakaat? Nggak ada, belum ada. Nah kalau ustadznya cuma senyum aja ya, bisa 100 rakaat gitu. 1 minggu tapi. Nih. Baca sederhana qul ya ayyuhal, baru bangun tidur kita sudah diingatkan qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keduanya qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah. Wah.
Kita diperintahkan oleh Allah. Memang kul ini hitopnya kepada Nabi pertama. Kul katakanlah olehmu wahai Muhammad. Nabi sudah enggak ada, maka ayat Al-Quran untuk kita semua. Nah ini prinsip. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wah ini prinsip ini. Bisa dipahami? Jadi sholatnya dibuat ringkas. Enggak panjang-panjang. Dha'abal jumhur ila tahfifi ra'atayil fajri ahdan bihadithi Aisyah hadha wal hikmatu fi dhalika idraku fadilati awalil waqti. Kenapa dibuat tahfif, dibuat ringan, dibuat ringkas? Ya. Salat sunnah sebelum subuh. Hikmahnya adalah supaya kita menemui fadilah salat di awal waktu. Nah ini. Walamma warada min annal mu'mina yukhaffafu anhul hisabu biqadri raq'atil fajri fakana tahfifuhuma tafa'ulan bihiffatil hisab wa ta'siyan birrasulil karim. Jadi nanti orang-orang beriman ini hisabnya sebentar. Amin ya rabbal. Maka salat 2 rakaat sebelum subuh dibuat ringan. Ini kita tafaulan. Semoga nanti hisab kita juga dibuat ringan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hisabnya sebentar di akhirat. Sehingga cepat masuk surga. Ini luar biasa sekali ini. Kemudian hadis berikutnya. Ini masih kaitannya dengan hadis-hadis di atas. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla ra'atayil fajri ittaja'a ala syaqqihil aymani rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah salat 2 rakaat sunnah fajar, ia berbaring atas lambung kanannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saya ulangi, apabila beliau sudah melaksanakan 2 rakaat sunnah fajar qobliyah subuh, ia berbaring atas lambung kanannya. Nah, saya tengok kayaknya enggak ada yang praktek. Ada enggak tadi? Lepas sholat 2 rakaat qobliyah subuh, lalu berbaring. Ya. Ini enggak pakai bantal. Ya. Ada enggak tadi? Nah, caranya bagaimana? Sederhana. Ini amalan ini kalau di kampung saya itu masih ada terus. Orang-orang tua ini semuanya qobliyah kemudian tidur. Nah.
dengkur malah. Ini sunnah. Hadisnya riwayatnya Imam Bukhari. Nah, berarti kita akan nambah satu sunnah. Kalau hanya satu orang yang mengerjakan, aneh ini. Amalan dari mana ini? Nah, bisa dipahami? Caranya demikian. Enggak merem enggak, hanya berbaring tapi enggak merem. Nah, ini. Kemudian bacaannya apa? Apa yang kita baca? Di dalam kitab Risalatul Mu'awana, di dalam kitab Al-Adhkar Lin-Nawawi, bacaannya Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Allahumma Rabba Jibril, ya Allah yang menjadi Rabbnya Jibril, wa Mikail, wa Israfil. Ini malaikat yang gede-gede, yang besar-besar. Ya. Wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan yang menjadi Rabbnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Ya. Bisa dipahami? Nambah lagi sunnah. Nggak usah malu-malu, ngamalin sunnah malu. Tengok dulu, ada enggak ya? Yang di belakang juga nengok. Ini yang depan ngerjain apa enggak itu. Nah, kalau yang di depan ini ngerjain, saya ngerjain. Kalau enggak. Yang di depan dilihat orang apa enggak ya. Nah, akhirnya semuanya satu masjid enggak ada yang ngerjain sunnah ini. Nah, satu sunnah ini, man ahya sunnati inda fasadi ummati, falahu ajru syahidin, wa fi riwayatin falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnah, satu sunnah, menghidupkan, hidup terus, bukan sometime off, sometime on, kadang hidup, kadang enggak, bukan. Menghidupkan sunnahku di saat rusaknya umatku. Akhir zaman ini, banyak fitnah, banyak kerusakan. Kita menghidupkan satu sunnah saja. Pahalanya sama dengan satu orang mati syahid. Dalam satu riwayat 100 orang mati syahid. Ini pahalanya. Satu sunnah. Saya pernah ke Bangladesh. Nah, sampai di sana ditanya sama ulama sana. Kamu kalau pakai sendal kanan dulu apa kiri dulu? Saya nggak bisa menjawab itu. Jangan-jangan di Bangladesh kiri dulu. Ya. Pikiran saya gitu, jangan-jangan di Bangladesh kiri dahulu. Ya. Kiri duluan baru kanan. Saya nggak bisa menjawab, bingung. Jawab. Ya. Agak grogi saya, karena yang nanya jenggotnya lebih lebat ini. Waduh, kanan apa kiri? Saya jawab kanan. Ya, masih takut salah. Benar, harus kanan, kata dia. Beliau hanya mau menyampaikan hadis tadi. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman fasadnya, rusaknya umat, maka dia akan mendapatkan minimal pahala satu orang mati syahid. Ini kalau dihidupkan terus. Bukan kadang kiri, kadang kanan. Ya. Kadang berbaring sebelum sholat subuh, kadang enggak. Bukan, istiqamah kita jaga. Maka pahalanya demikian. Insya Allah.
Dan ini butuh hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa dipahami? Nah, itu cara tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis berikutnya diperkuat oleh hadis selanjutnya ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum ar-ra'ataini qabla salati subhi falyattaji' ala jambihil ayman. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhahahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang dari kamu telah salat 2 rakaat sebelum salat subuh, maka hendaklah ia berbaring atas lambung kanannya. Nabi melaksanakan, Nabi juga perintahkan kepada umatnya. Hadis riwayat oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, dan ia mensahihkannya. Bisa dipahami? Nah, cuman ada keterangan di sini. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah berbaring ini walaupun disahkan, disahihkan oleh Imam Tirmidzi, tetapi tidak boleh dijadikan alasan lantaran di sanadnya ada seorang yang lemah atau dhaif. Artinya gini, di dalam Syarah Bulughul Maram, kitab Ibanatul Ahkam, al-dhaj'ah ba'da ra'atayil fajri sunnatun thabatat masyru'iyatuha min qalihi wa fi'lihi. Berbaring setelah sholat 2 rakaat fajar, ini hukumnya sunnah. Ya. Baik dari perkataan Nabi maupun af'al atau pekerjaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sabdakan dan Nabi juga laksanakan. Wa hiya dhaj'atun khafifatun. Berbaring sebentar. Alal janbil aiman mustaqbilan lil qiblati. Ya. Lambung sebelah kanan dan menghadap ke arah kiblat. Untuk apa? Likai yatadzakkara dhaj'atal qabri, supaya kita ini ingat berbaring di kuburan. Ingat berbaring di kuburan. Sehingga kita akan benar-benar mengusahakan terus dengan sungguh-sungguh amal-amal soleh. Ya, tapi di sini tidak, Nabi kadang-kadang ya, fi ba'dil ahyan, kadang Nabi mengerjakan, kadang tidak. Nah ini ya. Jadi kalau seandainya ada yang enggak mengerjakan, ya enggak masalah. Ada yang mengerjakan juga enggak masalah. Hukumnya sunnah. Bisa dipahami? Nah, ini luar biasa, kita berarti bisa nambah daripada sunnah kita. Sampai di sini ada pertanyaan. Berarti 4 hadis sudah ini. Okay.
Teks hadisnya di sini karena an-Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla, ketika shalla ini berarti fi'il madhi kalau dalam bahasa Arabnya, berarti sudah dikerjakan. Ya. Madha ini sudah lewat. Idza shalla ra'atayil fajri, 2 rakaat salat fajar. Nah, ada istilah salat fajar, ada istilah salat qobliyah subuh. Nah, sama salatnya hanya 2 rakaat. Bukan yang pertama 2 rakaat pertama salat fajar, 2 rakaat selanjutnya qobliyah subuh, enggak ada. Yang Nabi kerjakan sebelum subuh hanya 2 rakaat. Bisa pakai nama sholat fajar, saya niat sholat fajar 2 rakaat, atau saya niat sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Nah, kenapa dinamakan sholat fajar? Karena sholat ini dilakukan setelah terbit fajar. Kenapa dinamakan sholat qobliyah subuh? Karena sholat ini dilaksanakan sebelum qobliyah, itu sebelum, bahasa Arab qobliyah, sebelum sholat subuh. Jadi sama persis. Niatnya sama, mau niat sholat fajar silakan, mau niat sholat qobliyah subuh boleh. Intinya sama-sama ya. 2 nama ini dikerjakan sebelum sholat subuh. Nah, ini kan istilahnya. Nah, ini memang di sini hadis yang kedua, idza shalla ahadukum ar-ra'ataini qabla sholati subhi. Hadis nomor 389. Yang 388 teks hadisnya memakai ra'atayil fajri. 389 teks hadisnya memakai qabla sholati subhi. Berarti kan sama. Kemudian di sini ada yang menarik. Fal yatoji. Nah, ini ada namanya lamul amri dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan perintah. Ya, hendaklah berbaring. Al aslu fil amri lil wujub. Ini. Asal perintah itu menunjukkan kewajiban. Aslinya perintah itu, perintah dari Allah, perintah dari Rasul, ini menunjukkan kewajiban. Illa ma dalla ad-dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan kesebalikannya. Sehingga hukumnya tidak lagi wajib. Nah, makanya kalau ada satu madhab, Dawud al-Zahiri, tapi tidak mudawan, tidak masuk ke salah satu dari 4 madhab ini. Kan madhab itu aslinya banyak setelah para sahabat. Yang tidak tercatat salah satunya Dawud al-Zahiri. Beliau mengatakan wajib. Nah, kalau dalam madhab Syafi'i atau yang lain tidak mengatakan wajib. Sunnah. Padahal ada perintah. Kenapa dikatakan hanya sunnah bukan wajib? Karena kadang Nabi mengerjakan berbaring, kadang Nabi tidak mengerjakan. Ini menunjukkan hukumnya sunnah bukan wajib. Sebagaimana kalau ada larangan Nabi, ya, al-aslu fin nahyi li tahrim. Asal larangan ini menunjukkan keharaman, kecuali ada dalil
sebaliknya. Sama persis ini. Maka kalau ada dalilnya yang menunjukkan tidak haram, ini jatuhnya hukumnya makruh. Sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya ini wajib, tapi kalau ada dalil yang lain yang menunjukkan atas tidak kewajibannya, maka hukumnya jadi sunnah. Bisa dipahami? Ada lagi? Nggih, silakan. Cukup Pak Haji Pomo yang tadi. Jadi dalilnya jelas ya, qabliyah dan ba'diyah. Nggih, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya ada pertanyaan pada kami, bagaimana kami menjawab? Seandainya kita suatu saat keluar kota dan kita mungkin tidak dengar azan dan kami yakin bahwa azan sudah dikumandangkan dengan dasar mungkin kita dengan jam atau bagaimana. Nah, apakah kita dalam keluarga itu sebelum melaksanakan sholat secara jamaah subuh, apakah kita juga tetap menjalankan sholat qobliyah subuhi atau sholat fajar mengingat fadilahnya luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perjalanan. Ya. Kita nggak dengar azan, ya. Nggak dengar azan. Tapi kita sudah yakin ini jam ada, ini masuk sholat subuh. Kalau nggak dengar azan, ini yang pertama ya, saya jawabannya tambahi. Kalau kita nggak mendengar azan dari masjid sekitar, musola sekitar, dan kita yakin sudah masuk waktu, maka sunnah adzan di tempat kita. Ya, sunnah adzan. Ya mungkin kita pas ke luar negeri, ke tempat yang memang nggak ada masjid, nggak ada adzan, atau kita di salah satu hotel sama sekali nggak mendengar suara adzan. Dan kita yakin ini masuk waktu. Maka sunnah untuk adzan. Ini adzan aja di kamar hotel itu. Ya. Kita kumpulin keluarga kita, ini sudah masanya masuk waktu. Kita adzan. Nah. Kemudian nanti ada iqamah biasa. Kemudian meski tidak mendengar adzan, tetap yang namanya sholat sunnah tetap disunahkan dalam perjalanan maupun di rumah. Ya. Dalam kondisi apapun, sholat sunnah itu tetap disunahkan. Qobliyah ba'diyah. Tapi gini Pak Ustadz, seandainya di perjalanan, kalau saya melaksanakan sholat qobliyah ba'diyah, ketinggalan kereta. Ketinggalan kereta. Nekat ini pokoknya saya sholat sunnah. Keretanya jalan, bisnya jalan, kita ketinggalan. Repot apa enggak? Repot. Maka di dalam satu mafhum hadis Nabi, ya, Nabi perintahkan kepada malaikat Jibril untuk mencatat amalan-amalan seorang hamba yang dia lakukan secara istiqamah. Kemudian datang kepadanya sakit, sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat sunnah. Atau dia dalam perjalanan,
sehingga tidak sempat melaksanakan sholat sunnah karena udzur perjalanan. Maka ketika dia sudah istiqomah laksanakan dalam kehidupannya, dia tetap akan mendapatkan pahala sholat sunnah yang ia biasa kerjakan. Bisa dipahami? Tetap sunnah. Ditambah tadi, kalau nggak mendengar adzan, tetap sunnah kita ini mengumandangkan adzan. Meski sholatnya sendirian. Bahkan kita berada di tengah hutan. Ya. Adzan yang kencang. Nanti monyet pada ngumpul, harimau ngumpul. Ya. Di tengah hutan. Ya. Bisa dipahami? Tetap sunnah. Hanya kalau ada udzur, takut ketinggalan kereta, takut ketinggalan bis, takut ditinggal kawan-kawannya, maka tidak usah sholat sunnah. Pahala tetap dapat. Nah, hasil dari pahala istiqamah ketika kita melaksanakan dalam kondisi yang memang ada kesempatan untuk melaksanakannya. Seperti kondisi ketika kita di rumah. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ada enggak? Enggak ada? Masih ada pertanyaan? Sebelah kanan belum? Ibu-ibu ada enggak? Enggak ada? Masya Allah, luar biasa, udah pinter-pinter semua ya. Nah, amin ya Rabbal. Nah, makanya kita ini ngaji ini semakin pinter. Nah, tapi semakin banyak yang belum kita ketahui. Kalau enggak ngaji, merasa pinter. Nah, ini. Dan memang dianjurkan oleh ulama-ulama kita itu ngaji ya demikian ini. Pakai kitab. Seperti bedah buku istilahnya. Ya. Nah, kalau pengajian yang model pengajian akbar ini ya bagus. Ya. Tapi tidak seperti pengajian seperti ini. Tidak bisa seperti ini kajiannya. Dan peminatnya kajian seperti ini lebih sedikit daripada pengajian tabligh akbar. Nah, biayanya besar juga. Ini. Majelis-majelis seperti ini harus diadakan terus. Kenapa? Ya hari ini kan banyak fitnah. Kalau kita hanya melihat media sosial, ini nanti kita akan kebingungan. Ustadz ini mengatakan A, Ustadz ini mengatakan B, Ustadz ini ya, seorang profesor mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu belum mendapatkan jaminan surga. Ya, mungkin udah lihat semua videonya. Belum mendapatkan jaminan surga. Itu kan nyeleneh itu. Ya, sebentar nih. Nabi itu bisa menjamin sahabatnya masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Thalhah fil jannah. Ya. Abdurrahman bin Auf fil jannah, asyratun mubasyaratun bil jannah, ada 10 orang yang sudah dijamin masuk surga. Nah, yang jamin apa enggak masuk surga? Inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya aku memberikan kepadamu al kautsar, sungai di surga. Nah, yang dikasih belum dapat jaminan surga. Ini kan aneh. Maka itu enggak benar ini. Boleh? Nih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini
saya ingin penasaran nanti kan ada keterangan mengenai hadis sholat qobliyah ini. Di sini bilang kan hadis berbani itu hadisnya itu lemah gitu Pak. Kenapa nggak dibahas lebih lanjut gitu Pak? Yang keterangan itu Pak, kenapa nggak dibahas lebih lanjut? Katanya kan lemah. Ya. Jadi ada yang mendhaifkan hadis ini. Kalau riwayat Imam Tirmidzi wa sahhahahu. Imam Tirmidzi mensahihkan hadis nomor 389. Nah, ini. Ya. Di sini ada keterangan tadi ada yang melemahkan. Nah, berarti nggak bisa dijadikan patokan. Makanya yang kita jadikan patokan hadis sebelumnya rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kan kadang gini, ada hadis yang lemah tapi dalam riwayat yang lain ini disahihkan. Maka ini akan semakin kuat. Nah, makanya di sini kan hukumnya tidak wajib. Dan tidak menjadi sunnah mu'akkadah. Artinya kadang Nabi mengerjakan, kadang tidak. Seperti tadi qobliyah maghrib. Ya. Ini. Jadi riwayatnya enggak semuanya lemah. Ada yang sahih. Berarti ada yang kuat. Karena untuk meriwayatkan hadis ini kan bukan dari satu jalur. Banyak jalur. Oh ini dari satu jalur ini riwayatnya lemah, tapi dari jalur lain riwayatnya sahih, maka menjadi kuat. Nah. Dan sebenarnya kalau kita berbicara mengenai hadis sahih dan dhaif, ya, sahihun ini sehat, kuat, dhaif ini lemah. Itu sebenarnya yang bawa, ya. Hadisnya semua dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang meriwayatkan dia ini orangnya cerdas, nggak gampang lupa, nggak suka bohong. Wah, maka hadisnya sahih. Kalau pernah ketahuan bohong sekali saja, bahkan bukan bohong kepada manusia, bohongi kucing aja. Kok dia meriwayatkan hadis, maka turun derajat hadisnya. Nah. Pernah ketahuan nggak pakai kopiah sekali, turun derajat hadisnya. Nah, ini semuanya hadis dari Nabi. Tapi untuk menjaga hadis ini begitu hati-hati, karena tidak seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran ini nggak ada, ini ayat atau surat Qul huwallahu ahad ini sahih apa dhaif? Enggak ada. Kenapa? Al-Qur'an ya sahih semua. Itu bahasa untuk hadis, enggak ada rawahu siapa, ya. Surat Al-Ikhlas rawahul Bukhari, sahih. Enggak ada. Ini bahasa untuk hadis. Maka karena hadis ini tidak dijaga langsung oleh Allah, kalau Al-Quran ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menjaga langsung. Ini Al-Quran. Kalau hadis Nabi enggak. Maka di sini dijaga oleh para ulama riwayatnya. Ini harus benar-benar. Ini dari siapa, dari siapa. Oh, di sini ada yang kadang lemah ini perawinya. Karena mungkin faktor hafalannya kurang cerdas, ya. Ada lupa-lupa dikit, maka dari jalur ini riwayatnya lemah. Oh, dari jalur ini riwayatnya sahih. Bahkan ada yang riwayatnya terputus. Nah, ada. Maka nanti hadis ini ada yang marfu, kalau kita baca marfu, ada yang mauquf. Marfu ini memang sampai Nabi SAW. Mauquf terhenti.
terhenti hanya sampai sahabat, nggak sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kan ada al-ahbar, ahbar itu namanya beberapa hadis dari Nabi, perkataan Nabi. Kemudian ada al-athar, ini riwayat-riwayat daripada sahabat Nabi. Nah, itu. Jadi jangan sampai, oh ini hadisnya lemah, saya nggak mau amal, salah. Ini para fuqaha di dalam muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Adkar atau Al-Arba'in Nawawi, ya, karya Imam Nawawi Damaskus. Ini di sana ajma'al fuqaha wal muhaddithin, ya. Ahli hadis, ahli fikih semua sepakat. Hadis dhaif, hadis yang lemah sah dibuat untuk menunjang amaliyah kita, untuk menyemangatkan amaliyah kita, spirit of amal, ya, biar kita ini semangat mengamalkan amalan-amalan Nabi, maka menggunakan hadis dhaif tidak mengapa, biar kita semangat beramal. Tapi kalau untuk hukum halal haram, acuan hukum halal haram harus menggunakan hadis yang sahih, minimal hasan, di bawahnya dikit. Nah, bisa dipahami. Jadi enggak dibuang hadis dhaif, enggak ini riwayatnya lemah, enggak usah pakai. Jangan, boleh dipakai untuk fadilah amal. Seperti kitab fadilah amal yang kita baca tiap asar, itu ada yang dhaif, enggak masalah. Supaya kita semangat beramal. Insyaallah ya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga kajian ini menambah wawasan untuk kita semua. Dan kita jadi semangat mengamalkan hadis Rasul, sunnah-sunnah Rasul. Dan boleh dicoba besok setelah melaksanakan sholat fajar. Kita berbaring sebentar saja, nggak baca apa-apa juga nggak apa-apa, sebentar aja. Nah, takut kelihatan kan, sebentar, nggak apa-apa ini. Sama ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.